Baru aja mau buka puasa, sahabat Kompas TV udah buka puasa belum? Atau pertanyaan mungkin puasa nggak hari ini? Semoga puasa ya, terus barokah dan terus kuat nih berpuasa di tengah pandemi COVID-19 nih. Nah tapi ini bukan acara makan-makan dan nontonin Diana buka puasa, tapi seperti biasa Diana akan memberikan 3 berita yang terpopuler dan terjadi hari ini, kira-kira ada apa aja. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu channel Kompas TV. Berita pertama cukup tragis nih, ada 4 remaja perempuan yang tega membunuh seorang supir taksi online lantaran mereka tidak mampu membayar ongkos perjalanan mereka dari Jakarta menuju ke Pengalengan, Kabupaten Bandung. Duh, kok tega ya? Polisi dari Satuan Reskrim Polresta Bandung menangkap 4 tersangka yang diduga membunuh sopir taksi online di kawasan Pengalengan, Kabupaten Bandung pada akhir Maret lalu. Keempat tersangka ini diduga tega membunuh korban karena tak sanggup membayar ongkos perjalanan dari Jakarta ke Pengalengan, yakni sebesar Rp1.700.000. Seusai melakukan aksinya, tersangka membawa kabur mobil korban. Namun karena tak ada yang bisa mengemudi, pelaku akhirnya kecelakaan. Sahabat Kompas TV, hari ini adalah hari pertama Kota Surabaya menerapkan PSBB ataupun pembatasan sosial berskala besar nih. Tapi malah macet parah banget. Kenapa ya kira-kira? Jadi katanya kemacetan ini terjadi karena banyaknya kendaraan yang di-stop oleh petugas, maka jadi macet. Yang Anda saksikan ini adalah video amatir yang diambil oleh warga di hari pertama penerapan PSBB di Kota Surabaya. Terlihat kawasan Bundaran Waru menuju arah Jalan Ahmad Yani Surabaya dipadati oleh para pengendara roda 2 dan roda 4. Kepadatan arus lalu lintas terjadi karena petugas melakukan pemeriksaan kepada kendaraan yang masuk ke Kota Surabaya. Nah sahabat Kompas TV, makanya kita ataupun warga Surabaya ataupun semua masyarakat yang ada di Indonesia ini harus patuh protokol kesehatan supaya ketika PSBB ditetapkan tidak menimbulkan masalah baru kayak tadi tuh Surabaya malah macet. Aduh, malah makin pusing ya, makin banyak masalahnya. Nah kita langsung lanjut ke berita selanjutnya, yakni soal update kasus coronavirus. Tapi ini di dunia terlebih dahulu. Kalau untuk hari ini angkanya sudah tembus 3 juta jiwa. Lalu angka kematiannya itu sudah lebih dari 200.000 orang dan yang sembuh itu sudah lebih dari 900.000 orang. Lalu kita beralih ke update COVID-19 di Indonesia di negeri kita tercinta. Kalau per hari ini terkonfirmasi ada 9.511 kasus positif corona yang artinya ada 415 kasus tambahan dari hari kemarin. Dari angka ini, 9.000 lebih ini yang dirawat totalnya ada 7.484, kemudian yang meninggal di angka 773 dan yang sembuh ini sudah jauh lebih banyak dibandingkan yang meninggal, itu ada 1.254. Kalau untuk persebaran paling banyaknya wilayahnya masih tetap dipegang oleh DKI Jakarta di angka 4.000, lalu disusul dengan Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Jawa Tengah di bawahnya. Nah, kalau kita melihat grafik di sini ataupun angka di sini memang angka yang sembuh sudah jauh lebih banyak dibandingkan dengan angka yang meninggal. Tapi kita tahu tiap harinya itu tetap ada penambahan kasus, tetap ada penularan yang terjadi. Oleh karenanya, kita sebagai masyarakat Indonesia yang memang ingin memutus mata rantai COVID-19 harus siap siaga dan juga terus disiplin untuk memutus mata rantai ini dengan disiplin melakukan protokol kesehatan. Misalnya dengan menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan, terus jaga imunitas kita dengan makan yang teratur, kemudian juga berolahraga di rumah begitu. Atau mungkin kita juga harus disiplin melakukan physical distancing, entah itu di luar ruangan ataupun di dalam rumah. Begitu ya sahabat Kompas TV, semoga tetap kita menjaga semangat kita dan komitmen kita untuk melakukan protokol kesehatan tersebut untuk kesehatan kita sendiri dan juga orang lain. Nah itu dia sahabat Kompas TV, 3 berita yang terpopuler dan terjadi hari ini. Semoga bermanfaat dan di bulan Ramadan ini sekiranya tetap jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi. Semoga ibadahnya semakin barokah. Amin ya sahabat Kompas TV. Diana Valencia pamit undur diri, sampai jumpa.